Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama nama saya Ivan Ananta Putra Devin, NIM 19060136, UAS Sejarah Pembangunan Ekonomi. Saya akan menjelaskan soal nomor 8. Menjelaskan pokok-pokok pemikiran monetaris. Adapun gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap penting diantaranya adalah sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Kebijakan mikroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim, mereka mengatakan bahwa kebijakan mikroekonomi aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Dengan perkataan lain, kaum monetaris mengendaki suatu peran atau campur tangan pemerintah yang seminimum mungkin di dalam perekonomian. Seperti halnya dengan aliran klasik, kaum monetaris berpendapat bahwa harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel, bukan menjamin keadaan keseimbangan dalam perekonomian bisa diwujudkan. D. Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, soal nomor 5. Menjelaskan kritikan Keynes terhadap teori klasik. Keynesianisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah satu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad 20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peran penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu. Ekonomi mikro berbeda dengan teori ekonomi klasik, menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh penyimbangan output potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Selain itu, tabungan juga akan meningkatkan sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali meningkat normal. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment atau lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply side yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik ideal. Soal nomor 7. Kritikan monetaris terdapat kebijakan intervensi Keynesian. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang di pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Soal nomor 9. Bandingkan pemikiran supply side economic dengan Keynesian. Melihat perekonomian dari sisi permintaan menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi atau fund running, mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah menggunakan analisis jangka pendek. Melihat perekonomian dari sisi penawaran, meningkatkan pendapatan nasional atau melalui pemanfaatan sumber daya penuh, mengatasi inflasi melalui penurunan pajak menggunakan analisis jangka panjang. Soal nomor 6.